Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfuz. Maksum walaupun maksum dengan mahfuz itu artinya sama-sama dijaga, tapi bobot makna maksum itu tinggi. Seorang nabi jika dia berjalan dalam satu gunung yang terjal dan licin, dia tidak pakai tongkat, dia tidak akan terjatuh. Itu nabi. Jadi kalau nabi itu, semua nabi ya, enggak mungkin melakukan kesalahan. Kalau Nabi Adam itu mendekati sebuah pohon, itu mah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya kalau Nabi Adam enggak deketin pohon itu, ya manusia enggak ada, selesai. Itu bukan dosa. Bahasanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kemudian kalau wali mahfuz, dia berjalan dalam jalan yang terjal, pakai tongkat, kadang-kadang masih jatuh. Sudah dikasih sarana, masih jatuh. Kalau Nabi, seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia mengajarkan masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu tidak akan pernah salah seumur hidupnya. Itu Nabi masuk ke masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri, pakai sendalnya kaki kanan sampai wafat begitu. Kalau wali kadang-kadang lupa. Cuma bedanya begini, bedanya wali sama kita nih. Seorang wali masuk ke dalam masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal kanan dulu. Seorang wali bisa saja keluar masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendalnya kiri dulu, tapi nggak diterusin, balik lagi ke dalam masjid. Masuk ke masjid pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal, sekarang pakai kaki kanan. Bedanya gitu. Wali kalau dia salah buru-buru istighfar. Kalau kita kan enggak. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kiri, masuk lagi enggak ke masjid? Nah, itu berarti bukan wali. Enggak mahfuz. Ini supaya contoh aja. Kalau kita ya sudah repot amat gitu. Itu masih mendingan kadang-kadang masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sendal orang kaki kanan dulu. Nah, itu. Paham perbedaan nabi dan wali? Baik. Seorang yang mendapatkan derajat itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah kelahirannya dijaga, bahkan waktu dikandungnya dijaga, bapaknya dijaga. Yaitu Abdullah nikah dengan siapa? Dengan Aminah, sudah ditentukan oleh Allah wanita terbaik. Dijaga Rasulullah. Begitu juga para nabi dan para wali diberikan ketentuan oleh Allah untuk memberikan syafaat nanti, dan mursyid itu akan memberikan syafaat nanti. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari mursyid kita ya. Dan saya Yai Ali, mudah-mudahan di Indonesia Toriko berkembang, sebab yang bisa menyelesaikan emosi orang itu hanya Toriko. Kenapa Toriko bisa mengajarkan begitu? Karena di saat dia lagi emosi, ingat buruknya, emosinya hilang nggak? Coba kalau kita lagi malas ibadah, ingat buruk, langsung semangat. Orang yang gak punya mursyid, di saat dia lagi emosi, mendapatkan masalah genting, ingatnya siapa? Disitulah kemudian ada anak melawan orang tua, teman dengan teman saling bunuh. Kalau kita punya menasihati apa?
langsung padamkan nafsu kita bahwa kita ingin mulia seperti Allah memuliakan guru kita, hilangkan, selesai, terus malu aja di depan guru. Itu thariqah. Insya Allah thariqah ini akan berkembang di Indonesia banyak ya. Dan kalau ada pun orang yang nggak suka thariqah karena tadi itu memandang dengan hawa nafsunya, jadi hawa nafsunya masih ada pohon hawa nafsunya, sehingga yang dia lihat kebenaran dirinya thariqah yang sah. Padahal terbalik, kalau kayak begitu sampai kiamat dia akan melihat bahwa dirinya yang benar, selain dia tidak benar. Nah, di antara Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, seorang wali yang tadi Rasulullah itu banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya atas agamamu. Ibnu Abbas cerdas, Pak. Ya Rasul, engkau kekasih Allah, bahkan adanya sebuah makhluk surga pun dengan cahayamu ya Allah, ya Rasulullah. Kan yang pertama Allah ciptakan Nur Muhammad, surga ngikutin tadi sudah diterangkan oleh Yai Ali, Nur Muhammad, termasuk kita nih dari Nur Muhammad. Kemudian saya yakin ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini khawatir terhadap umatmu ya Rasul. Sebenarnya ya muqallibal qulub itu bukan untuk kamu, untuk kami sebagai umatmu, karena hatimu amat dicintai oleh Allah. Itu kekhawatiranmu kepada kami ya Rasulullah, bukan untuk engkau. Apa jawaban Rasulullah? Naam, saya takut banget kepada umatku yang dia udah beriman kemudian kufur. Karena ada tukang nulis Quran ditulis turun, dibaca Rasul ditulis, itu murtad. Nulis ayat Al-Quran dari mulut Rasulullah, murtad. Jadi kita jangan sombong ya. Oh, saya ngomong mungkin murtad, hafal Quran. Yang nulis Quran aja bisa murtad, Rasulnya masih hidup. Jadi nggak ada yang rasa aman. Amannya kalau kita meninggal la ilaha illallah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala, supaya lidah kita nanti mati mengucapkan la ilaha illallah itu lancar. Sebelum mati dari sekarang lidah sering la ilaha, kayak anak main sepeda. Jika orang sudah rajin main sepeda, tatkala suasana genting, badai datang, atau kemudian gempa bumi, kemudian tsunami, ada sepeda, langsung lari cepat, karena sebelum ada tsunami sudah pandai. Sekarang bayangkan, tatkala tsunami datang baru belajar sepeda, selamat tidak? Oke, makanya kita ini Juratul Suribu sampai malam, puncaknya nanti di saat lidah kita mau mengucapkan la ilaha illallah terakhir sebagai bukti kita akan wafat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, suatu saat dia berjalan fi Aziqati Baghdad. Aziqah itu lorong-lorong Baghdad. Nah, kayak pintu masuk begini. Tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani jalan dengan murid-muridnya di lorong kota Baghdad, lalu dia dijaga oleh sakron, oleh pemabuk. Bajunya sudah cumpang-camping, yursa biha, bahasanya gitu. Jadi ini orang si pemabuk sudah tidak merawat dirinya, acak-acakan. Kemudian dia menghalangi jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani dan murid-muridnya, lalu berkata, ya Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, apakah Allah qadirun, mampu, ayyaj'alani fi makanika? Pertanyaan yang pertama, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu memaafkan dosa saya? Halillahu qadirun ala ayya'fuani? Dosa saya banyak, apakah Allah mampu memaafkan dosa saya?
Jawaban Fatabasama Syekh Abdul Qadir tersenyum dan menjawab, bala qadir, Allah mampu mengampuni dosamu jika kamu ingin kembali kepadanya sebanyak apapun dosamu. Yang pertama. Yang kedua, halillahu qadirun, apakah Allah mampu ayyaj'alani fi makanika ya Abdul Qadir Jailani, Allah mampu tidak orang seperti aku menjadi wali seperti kamu? Kata si pemabuk. Apa jawaban Abdul Qadir? Fabatasama, beliau senyum, wa qala bala qadir, mampu. Kamu yang mabuk lalu tobat mendekatkan Allah, bisa saja dengan kudrohnya Allah kamu menjadi wali. Dan memang banyak seperti Fudel bin Iyad, bekas perampok, jadi wali. Fudel bin Iyad perampok, Pak, jadi wali. Cuma perampoknya nyolong. Habis ngerampoknya sholat. Habis ngerampok sholat, lalu tobat jadi wali. Pertanyaan yang ketiga, halillahu qadirun ayyaj'alaka fi makani, Allah mampu tidak ya Abdul Qadir Jailani menjadikan kamu dari wali menjadi orang yang brengsek? Jika Allah mampu menjadikan aku seorang wali seperti kamu, apakah Allah mampu orang kayak kamu dijadikan orang seperti aku, pemabuk, tukang maksiat? Padahal nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, wasajada, sujud langsung ke Allah. Di dalam sujudnya beliau berkata, ya muqall liman qul sabbit qalbi ala dini, doa Rasulullah. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tatkala Abdul Qadir menangis dan ininya lunglai, lemah, kayak orang terkena penyakit nggak bisa bangun. Lalu dia jawab, bala, sampai jawab aja 3 kali, bala qadirun, qadirun, qadir. Ya, Allah mampu menjadikan saya sekarang ini menjadi pemabok, tukang maksiat seperti kamu. Buat Allah dalam hal yang mungkin tidak ada yang tidak mampu. Allah mampu menjadikan saya untuk menjadi orang seperti kamu. Ini artinya tawadu. Ternyata orang-orang yang sudah menjadi wali kutub, yang sudah berdialog sering dengan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, dan orang yang sudah dididik oleh Nabiullah Khidir, tidak merasa aman dari mati su'il khotimah. Jadi gini Pak, orang semakin dekat dengan Allah itu semakin banyak takutnya. Ini orang-orang yang udah dekat dengan Buya semakin takut nggak sama Buya? Malah enakan jauh kan? Orang kalau udah dekat dengan Allah nggak merasa bersih. Biasanya orang merasa bersih karena belum memandang keagungan Allah, sehingga dia masih memandang dirinya sendiri. Orang kalau sudah musyahadah dengan Allah, sudah tajalli sifat, tampak sifat-sifat Allah yang begitu mulia, dirinya tidak ada. Ini yang disebut dengan fana fi nafsi, yang ada hanya Allah, wahdatul wujud. Itu kita zikir tujuannya itu. Kalau dia orang kaya, memandang Allah maha kaya, tidak merasa dirinya kaya. Orang kalau kaya banget nggak tahu Pak dirinya kaya, yang dia pandang kayanya Allah. Kayak Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kalau kita sakit masih bersedih, berarti di saat kita sakit tidak melihat keagungan Allah. Jika kita melihat keagungan Allah, sakitnya kalah dengan keindahan keagungan Allah. Nabiullah Ayub, mudah-mudahan ini bisa jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, bala qadirun, 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 Allah mampu menjadikan saya menjadi orang pemabuk yang dibenci Allah. Tapi aku meminta kepada Allah, hai fulan, supaya Allah tidak menjadikan saya orang yang dikeluarkan dari Islam. Jadi orang semakin dekat dengan Allah itu semakin banyak takut. Malaikat Jibril kenapa? Malaikat Jibril kena
Ya, kena ada namanya ya. Kalau bapak nanti, oh kenal kayak temennya aja. Di YouTube ada itu doanya Jibril, Jibril turunin duit kayak temennya aja Jibril. Sombong amat. Jangan ikut-ikutan ya Pak. Nah, teman kita yang ini aja yang kelihatan. Dan mintanya sama ini Tengku Said ke Jibril. Kita ibadah itu bukan untuk ketemu Jibril, untuk dicintai Allah. Titik. Repot amat sih. Dan supaya mati husnul khotimah. Selesai. Jangan ibadah rajin wirid pengen bisa terbang. Rendah amat cita-citanya jadi burung. Burung memang hebat dia terbang. Coba kalau dia jalan jelek Pak burung. Saya di rumah, di depan rumah tuh suka ada burung pagi-pagi. Terbang indah itu burung, ya kayak burung pipit gitu. Tertarik saya dia terbang. Lalu tatkala dia jalan di bawah itu mau makan nasi saya nangis. Ternyata keindahan terbangmu tidak seindah jalan. Dari situ saya berkata, jika saya dikasih terbang tapi jalannya kayak burung, saya kagak mau. Bapak lihat aja nanti burung kalau jalan. Jelek apa jelek? Tuh. Bukan, kita bukan ingin terbang. Dan kalaupun dikasih terbang, jangan ini ya Allah, bukan ini yang aku inginkan. Kayak Abu Yazid Al-Bustami kan pernah. Dia berkata, ya murid-muridku, seorang wali kalau berkata bahwa seorang wali ada yang bisa terbang, itu ngomong begitu terbang Pak. Seorang wali kalau dia pengen terbang, terbang. Padahal lagi ngasih contoh. Lalu dia menangis, ya Allah saya cuma ngasih contoh doang, jangan lama-lama. Duduk lagi. Bapak-bapak mata aing teh wali. Jadi saya teh wali, buktinya bisa terbang ya. Kalau benar-benar wali, malu tatkala karomahnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ain. Makanya kata Buya bagaimana? Karomah itu selesai. Karomah itu. Nah, seorang wali tidak merasa, kalau orang yang sudah dekat dengan Allah semakin takut dan tidak merasa nyaman, jadi artinya tidak merasa aman. Jadi kalau ada orang dengan thariqah, oh saya mah pasti husnul khotimah, ini juga thariqahnya perlu dipertanyakan Yai. Kalau ada orang thariqah jadi sombong gitu, saya mah pasti husnul khotimah. Nah ini perlu dipertanyakan juga. Karena Jibril aja nangis. Jibril bengong aja Pak. Jibril bengong. Kata Nabi Muhammad, dekat kata Jibril, kenapa engkau bengong ya Jibril dan menangis? Padahal engkau tidak melakukan dosa. Benar ya Muhammad. Tapi kalau saya ingat iblis juga sama kan awalnya sama malaikat. Allah tentukan dia menjadi musuh, dilaknat oleh Allah. Aku menangis karena takut dilaknat Allah. Itu malaikat Jibril. Kita siapa? Makanya ciri orang belum sampai ke Allah sombong. Kalau betul-betul dia sudah dibukakan keagungan Allah melalui asma-Nya, malu. Nah, kematian ini coba dapat. Kalau kita dikasih mati sekarang, kita akan malu di hadapan Allah. Bener nggak kita orang baik? Nyawa udah di sini. Di situ baru ketahuan kita baik atau tidak. Orang yang baik, dia akan tersenyum kayak Bilal. Orang yang kagak baik, tunda ya Allah sebentar aja. Saya mau tobat 5 menit aja ya Allah. Meminta waktu 5 menit menangis dan waktu sudah selesai. Kalau kita orang baik bersyukur, waktu sudah saya lakukan dengan baik semampu saya. Lalu kelihatan ruh para mursyid, para arwah hambiyah tersenyum. Kalau kita disuruh balik lagi ke dunia, kita tolak. Gak mau ya Allah, saya mau ketemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita begitu ya Ibu, Bapak. Awas kalau nafsu kita masih belum turun, berarti karomah dan ruhaniyah gurunya belum hadir. Hilangkan nafsu kita, hadirkan kemuliaan guru. Siapa kita? Nggak ada bandingnya guru. Sampai pohon kesombongan patah di dalam hati kita, di situ akan keluar nur musyahadah wa sifati rabbih. Kalau nafsu sudah patah di dalam hati kita, cahaya keagungan Allah akan tampak. Di saat cahaya tampak dari keagungan Allah, kita merasa bukan siapa-siapa. Sekalipun kita berdiri di atas kursi kerajaan, kita bukan siapa-siapa. Yang berhak raja untuk disembah hanya Allah. Dia jadi presiden, jadi bupati, ingat Allah, saya bukan siapa-siapa. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelupaan. Insya Allah semuanya akan barokah, usahanya akan berkah semuanya untuk beribadah dan sehat wal afiat. Itu saja. Zikir ya.